Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan sekar, di taufan dan di lautan, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku,
Kau gembala kami, tuntun kami dombamu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbananmu, Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami ini milik-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami mohon beri berkat. Kekuatan serta penghiburan diberinya Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi,
mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Shalom, selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat datang dalam kebaktian pada sore hari ini. Saya akan bacakan penekanan warta. Yang melayani kebaktian umum hari Sabtu dan Minggu adalah Saudara Angelika Feodora Hasibuan, kader pendeta GKI yang saat ini menjalankan praktek kependetaan di Jemaat GKI Muntilan. Mohon perhatiannya. Pembinaan pelayanan anak atau guru sekolah minggu. Si pembinaan Komisi Anak akan mengadakan pembinaan dalam topik Sinau Bareng Kreatif Teaching bagi pelayan anak atau guru sekolah minggu pada hari Minggu tanggal 17 Mei pukul 9 sampai dengan 13 di Aula Sinai. Mohon kehadiran segenap pelayan anak atau guru sekolah minggu dalam acara tersebut. Kebaktian Pentakosta atau unduh-unduh. Minggu mendatang kita akan bersama merayakan Pentakosta. Tema masa Pentakosta tahun 2026 adalah gereja yang adaptif. Kebaktian Pentakosta atau merayakan turunnya Roh Kudus akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Mei pukul 18 dan hari Minggu tanggal 24 Mei pukul 6.30.
Kebaktian Pentakosta atau sering juga disebut kebaktian unduh-unduh adalah merupakan kebaktian pengucapan syukur kita kepada Tuhan tentang berkat-berkat yang Tuhan telah berikan pada kita sepanjang tahun dan penyertaan Tuhan atas usaha-usaha kita, atas keluarga kita, pemberian kesehatan pada anak-anak kita, dan pimpinan atas hidup kita. Jemaat diundang untuk menyiapkan ucapan syukur atas berkat yang diterima dalam tahun ini kepada Tuhan. Hasil unduh-unduh akan digunakan untuk menutup kekurangan atau defisit anggaran program kerja majelis tahun 2026 sebesar 125 juta. Ketiga, Persekutuan Kaum Dewasa 4 GKI. Persekutuan dan Jalan Santai Kaum Dewasa 4 GKI, GKI Muntilan, GKI Pajajaran, GKI Diponegoro, dan GKI Pahlawan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Mei pukul 7 pagi di GKI Pahlawan. Bagi saudara yang ingin mengikuti acara ini agar segera mendaftarkan pada Bapak Eko Julianto paling lambat tanggal 24 Mei. Keempat, Panitia Bible Camp Anak. Panitia Bible Camp mengadakan penggalangan dana berupa Open PO, Sate B2, dan Shop Domino. Bagi saudara yang sudah memesan dapat mengambil setelah ibadah hari Minggu tanggal 17 Mei. Disediakan juga penjualan langsung berupa cookies 3 rasa, ekado, dan bakso goreng. Mohon dukungan jemaat. Jemaat, mari kita berdiri, kita akan memulai kebaktian pada sore hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu Paskah ke-7 ini, marilah kita masuk ke dalam ibadah dengan hati yang terbuka, disertai rasa syukur dan keyakinan bahwa Tuhan setia memelihara hidup kita, menuntun setiap langkah, dan menguatkan iman kita untuk tetap hidup dan bekerja dalam kasih-Nya. Mari kita bersama dengan seluruh ciptaan menyatakan sukacita dengan pujian dan mengagungkan pada Allah dengan menyanyikan dari PKJ 58 ayat 1, 2, dan 4. Semua yang tercipta. Kita masuki ibadah ini dengan pengakuan bahwa penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada masa setelah kenaikan Tuhan Yesus dan menjelang Pentakosta, gereja hidup dalam masa menanti penggenapan janji Allah sambil belajar bertekun dan sehati dalam doa. Dalam penantian itu, kita tidak dipanggil untuk diam, melainkan untuk menyerahkan diri, memelihara kesetiaan, dan membuka hati agar digerakkan oleh kuasa Allah. Karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu untuk hidup dalam persatuan dan siap taat. Sebagai ungkapan iman kita, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian PKJ 106, Satukan Kami, ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang Esa, Raja yang Esa, umat-Mu rasa pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang Esa, Raja yang Esa, umat-Mu rasa pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita dalam kerendahan hati mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan yang tahu segala pikiran dan perbuatan kita. Mari kita mengakui dosa kita secara pribadi. Ya Tuhan, inilah diri kami. Inilah diri kami yang tidak lepas dari kesalahan hari demi hari. Kami datang pada hadirat-Mu untuk mengakui segala kesalahan yang telah kami perbuat. Kiranya kemurahan hati-Mu senantiasa ada bagi diri kami. Agar kami pun tidak hanya belajar untuk melepas segala kesalahan kami, merubah diri kami menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi kami pun juga senantiasa bersyukur bahwa kasih pengampunan-Mu selalu ada untuk menerima kami yang tercela ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dari Tuhanku
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah yang setia mendengar doa umatnya dan bekerja dengan kuasanya untuk memperbarui hidup kita. Di dalam Kristus kita tidak hanya diampuni, tetapi dipersatukan kembali dengan Allah dan satu sama lain, lalu digerakkan untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan menegaskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu, lihat yang baru telah datang. Begitulah bunyi firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 17. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai umat yang telah dipulihkan dan dipersatukan dalam doa, marilah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus, membiarkan kuasanya menggerakkan kita untuk setia melayani dan bersaksi melalui nyanyian Kidung Jemaat 369, Ya Yesus ku berjanji. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita menerima firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memperbolehkan kami untuk hadir di tempat ini untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa ada di dalam hati kami, dan kiranya Engkau tinggal di dalam diri kami, agar kami pun dapat semakin tergerak, semakin terdorong untuk mendengarkan dengan fokus apa yang menjadi firman-Mu bagi hidup kami,
Dan kami pun tidak hanya merenungkannya, tetapi kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 6-14. Kisah Para Rasul 1 ayat 6-14. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya kepada mereka, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus dan Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bernyanyilah bagi Allah
Petrus 4 ayat 14 dilanjutkan ayat 5, 6 sampai 11. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Dilanjutkan 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah kepada kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkanmu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil dari Yohanes 17 ayatnya yang pertama hingga 11. Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, supaya ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semua. Sudah ada yang tahu kira-kira tema kita hari ini apa? Sudah ada yang tahu? Bapak Ibu, pada hari ini kita diberikan tema disatukan dalam doa, digerakkan oleh kuasa. Kira-kira sudah ada PPT-nya belum ya ini ya?
Oke, sembari menunggu Bapak Ibu izinkan saya bertanya satu hal. Apakah Bapak Ibu suka menunggu? Enggak, kenapa enggak suka menunggu? Karena apa? Jenuh. Kenapa? Lama ya. Biasanya kapan sih kita menunggu? Nunggu apa coba? Ayo, ada yang ketawa-tawa itu di belakang itu. Menunggu apa biasanya? Nunggu gajian. Apalagi? Nunggu janjian. Ini yang biasa janjian bilangnya besok tapi nggak tahu besoknya kapan ya. Atau nunggu apa lagi Bapak Ibu coba? Hah? Nunggu orang belanja. Wah, ini pengalaman pribadi ini. Biasanya wah, istrinya Pak Tafib harus dipertanyakan nih. Nunggu belanja, oke. Ibu-ibu perhatikan ibu-ibu, ternyata para suami bisa kesel kalau belanja kelamaan. Bapak Ibu, kalau misalnya kita ditanya suka menunggu, saya pun pribadi bakal jawab enggak. Karena dari semua hal yang bisa kita lakukan di dunia, yang enggak bisa dipercepat itu adalah hanya menunggu. Misal, kita punya tugas, ada tenggat waktunya. Kita bisa kerjakan dengan cepat, lebih cepat dari biasanya. Dan itu pasti selesai lebih cepat. Bukan begitu? Tapi pernah enggak Bapak Ibu mendengar istilah menunggu lebih cepat? Coba, kita disuruh nunggu, tapi cepetan ya nunggunya. Bingung kan orang? Gak ada tuh istilah yang namanya kita mempercepat tunggu kita. Ya kalau misalnya kita disuruh tunggu ya tunggu. Mau segelisah apapun, mau sesebentar atau selama apapun, tunggu ya tunggu. Nah Bapak Ibu, kita pun juga misalnya tadi seperti yang telah diberitahu ya, kadang kita tuh bisa menunggu hal-hal yang awalnya pasti, misal gajian. Biasanya pasti turunnya di tanggal segitu, di tanggal tertentu. Atau mungkin mulai masuk hal yang kurang pasti, yaitu menunggu pasangan belanja. Mungkin bilangnya 10 menit aja lihat-lihat, tiba-tiba udah 1 jam. Atau lama-lama bahkan kita menunggu hal yang biasanya atau bahkan bisa membuat kita menantikan apa ya jawaban Tuhan selama bertahun-tahun. Kita yang awalnya mungkin menunggu hal-hal sederhana yang cuman ya kisaran beberapa jam, lama-lama beberapa hari, lama-lama beberapa bulan sampai bertahun-tahun. Dan betul, kegiatan menunggu itu sangat membuat kita gelisah karena ketika kita menunggu ada rasa khawatir, rasa nggak pasti yang kita miliki karena ini kedepannya bagaimana ya. Kalau menunggu hal-hal yang misalnya kita menunggu paket datang, kita bisa melihat oh paketnya datang tanggal segini, kita cuman nggak sabar nunggu beberapa hari saja. Tapi bagaimana kalau itu adalah sebuah doa? Doa yang sebagai bentuk pengharapan kita kepada Tuhan, kita menyampaikan keinginan kita menyampaikan harapan kita kepada Tuhan yang rasanya kok belum dijawab-jawab ya Tuhan. Seakan-akan setiap kali kita berdoa, awalnya sehari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, kok gak ada buahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, bacaan kita pada hari ini ingin mengingatkan kita bersama-sama bahwa ternyata ketidakpastian dalam menunggu itu sudah dirasakan setiap manusia, bahkan para murid sekalipun. Nah, karena hal yang sering kita lakukan di dalam hidup kita sama seperti para murid adalah kita khawatir akan masa depan. Kira-kira besok aku makan apa ya? Kira-kira besok aku bisa jalan kaki keluar tanpa kehujanan gak ya? Dan hal-hal yang
yang bersifat kekhawatiran terhadap masa depan ini juga dirasakan oleh para murid. Ketika apa? Di minggu ini kita memasuki masa perantara, masa di antara. Di mana kita telah merayakan kenaikan Tuhan Yesus, tapi Roh Kudus belum datang. Kita membayangkan posisi para murid yang bingung gitu. Kok kalau misalnya Tuhan Yesus sudah naik ke surga, terus kami sama siapa? Kita mencoba diajak untuk membayangkan posisi Tuhan Yesus yang melihat murid-muridnya merasa ragu, merasa sedih, merasa bingung. Kita mencoba membayangkan posisi para murid terkhusus. Karena mereka sendiri bahkan ketika mereka khawatir akan masa depan mereka, di mana mereka sudah diutus oleh Tuhan. Mereka sudah diutus untuk mengabarkan Injil, mereka sudah diutus untuk membaptiskan orang-orang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tetapi mereka khawatir kalau misalnya nggak ada Tuhan Yesus yang menuntun mereka, apakah mereka bisa jalan? Ditambah lagi ketika kita tahu konteks pada masa itu adalah masih ada penjajahan dari kekaisaran Romawi, di mana pengikut Kristus itu dianiaya. Sehingga dari bacaan kita tadi, kita dapat memahami bahwa manusia itu pada dasarnya mencari rasa aman. Artinya apa? Ketika kita tidak tahu masa depan, kita biasanya mencoba untuk mencari tahu kira-kira apa sih yang akan terjadi di dalam hidup kita besok, lusa, minggu depan, sebulan lagi, atau bahkan di waktu-waktu lain. Begitu juga dengan para murid ketika mereka bertanya kepada Tuhan. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Para murid secara tidak langsung mau menyampaikan, Tuhan sekarang aja, kenapa Engkau harus naik? Ada rasa kehilangan yang mereka rasakan. Tapi ada rasa khawatir juga di mana mereka merasa tidak aman kalau tidak ada yang menuntun mereka. Bahkan ketika Tuhan Yesus sudah menjanjikan Roh Kudus pun datang, turun bagi mereka di hari yang belum mereka tahu. Para murid masih saja menengadah ke langit melihat, wah Tuhan kok sudah naik ya. Bahkan malaikat sampai menegur mereka. Udah gak usah lihat-lihat lagi langit, fokus kepada apa yang ada di depanmu. Dan hal ini juga dirasakan oleh para pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Di bacaan kedua kita tadi. Di mana Rasul Petrus menuliskan surat kepada mereka yang menghadapi opresi kekaisaran Romawi juga. Di mana orang Kristen masih terus dianiaya, masih tidak diterima. Bahkan di mana hanya mengaku percaya kepada Tuhan Yesus saja, mereka pun bisa kehilangan nyawa. Ketika kita diperhadapkan ketidakpastian tersebut, tidak hanya para murid, tidak hanya para pendatang tersebut, tapi kadang kita pun memiliki keinginan untuk mencari rasa aman, yang kalau di masa kini kita mencari rasa aman lewat hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mencari rasa aman seperti apa yang dimaksud? Yaitu ketika kita mencari sumber lain untuk merasa aman. Kita mencari pengharapan lain untuk merasa aman. Di mana kita mulai melanggar kehendak Tuhan, di mana kita menghilangkan prinsip untuk mengikuti apa yang menjadi firman Tuhan, demi kita yang merasa aman, tanpa kita sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi pada hari ini kita mau diingatkan bahwa ketika hanya Tuhan yang tahu masa depan kita, hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi di esok hari, ketidakpastian di dalam hidup kita mengundang kita untuk berserah kepadanya. Artinya ketika kita tahu bahwa hidup kita itu tidak pasti, yang tahu pasti hanyalah Tuhan, berserahlah kepada Tuhan yang mengetahui kepastian kita itu. Karena ketika kita berani menyerahkan hidup kita, ketika kita berani menyerahkan
apa yang menjadi kekhawatiran kita kepada Tuhan, pasti perlahan-lahan kita pun memahami kemana Tuhan mau memberikan jalan bagi kita, kemana Tuhan mau memberikan kepastian di dalam hidup kita, tanpa kita harus mencari kepastian itu di dalam dunia. Lalu hal kedua yang bisa kita ingat, yang harus juga kita ingat adalah doa itu mampu menyatukan. Kenapa kita tiba-tiba berbicara tentang doa? Kita berbicara tentang doa karena setelah Yesus naik ke surga, para murid itu kembali ke Yerusalem. Bayangkan mereka ada di posisi yang merasa kehilangan, merasa bingung, dan mereka disuruh menantikan Roh Kudus. Mereka belum tahu kapan Roh Kudus itu datang. Mereka belum tahu bahwa 10 hari lagi ntar Roh Kudus datang. Tidak seperti kita yang tahu bahwa minggu depan kita akan kebaktian Pentakosta. Para murid hidup di dalam kegamangan bahwa kita disuruh menunggu. Tapi kapan ya? Roh Kudus datang kapan? Dalam bentuk apa? Dalam momen seperti apa? Mereka nggak tahu. Sehingga doa itu menjadi penting karena di tengah-tengah kegamangan itu, para murid, bahkan tidak hanya para murid tetapi perempuan lain, Ibu Maria Yesus dan juga saudaranya Yesus, itu ikut menanti kedatangan Roh Kudus bersama-sama. Menanti bersama-sama dengan tekun berdoa. Nah, ketika kita berbicara dengan doa, ada pengenalan dan prinsip penting yang harus kita ingat. Pertama, ingat, kalau kita tahu bahwa doa itu adalah cara kita berinteraksi dengan Tuhan. Pasti di sini kita semua pernah berdoa kan ya Bapak Ibu? Pernah enggak? Ini kalau ada jawab enggak pernah, perlu dicurigai nih. Biasanya kita berdoa itu kapan aja? Doa tidur, doa bangun pagi, doa makan. Doanya template enggak Bapak Ibu? Misalnya kalau doa makan, semua makanan doanya, Tuhan tolong berkati makanan ini sudah dari depan kami ini agar dapat menjadi kesehatan kekuatan bagi tubuh kami. Terima kasih Tuhan, amin. Dah. Semua makanan, mau itu makanan all you can eat lah atau makanan nasi pecel lah, semuanya doanya gitu. Atau misalnya kalau mau tidur, doanya sama juga, setiap malam, gak ada beda dikit. Pokoknya ada template-nya, ada polanya. Bapak Ibu ketika berbicara tentang doa, kita bersama-sama mau memaknai kembali bahwa doa itu adalah cara kita berinteraksi sama Tuhan. Dimana ketika kita berinteraksi bersama Tuhan, artinya kita mau membangun relasi. Relasi yang erat dengan Tuhan, bukan semata-mata relasi yang, aku percaya kepada Tuhan, sudah titik. Enggak. Tetapi kita menjadikan doa sebagai salah satu cara kita untuk menjalin relasi yang hidup. Nah, ini bisa kita kaitkan dengan bacaan Injil kita. Di mana menariknya bacaan kita pada hari ini adalah isi doa Tuhan Yesus ketika sebelum ia ditangkap. Doa Yesus kepada para murid di mana ia tahu ia akan menyudahi karya keselamatannya yang harus dilanjutkan oleh para murid. Sehingga ia berdoa untuk murid-muridnya. Nah, ketika kita memahami bahwa konsep doa adalah berelasi dengan Allah, menjalin relasi dengan Allah. Artinya kalau sudah ada relasi yang terbangun bersama Allah, artinya ada pengenalan terhadap Allah yang kita pahami. Di mana kita tahu apa yang Allah mau untuk kita, di mana kita tahu bahwa Allah itu ingin apa terhadap hidup kita. Allah itu mau kita ngapain. Sehingga pada bacaan kita hari ini, kita mau sama-sama diingatkan bahwa melalui kisah para murid, doa itu gak semata-mata kita berelasi kepada Tuhan, tetapi melalui doa ada kesehatian dan ketekunan dalam berdoa, umat itu bisa disatukan dalam kasih. Kenapa ini menjadi penting? Karena ketika kita tahu hal ini, di bacaan Injil kita, Tuhan pun juga sudah berdoa. Yesus berdoa kepada Allah Bapa untuk berkata bahwa
kiranya para murid disatukan sama seperti Yesus dan Allah adalah satu. Akhirnya melalui doa, kesatuan yang menjadi doa Yesus sampaikan kepada Allah Bapa dapat terwujud. Dan hal ini tampak sekali ketika para murid dan juga perempuan-perempuan lainnya, Ibu Maria, Yesus, dan juga saudara-saudara Yesus berdoa bersama. Bersama-sama diam di Yerusalem, berdoa menanti kedatangan Roh Kudus yang belum pasti mereka tahu kapan. Belum pasti mereka tahu di mana, kapan, dan apa momennya. Dan oleh karena itu ketika kita tahu bahwa doa itu bisa menyatukan hati umat, menyatukan kebersamaan diri kita sebagai gereja. Ketika kita tahu doa itu juga cara kita berelasi. Artinya maknailah doa sebagai tempat Tuhan menguatkan hati umatnya. Bukan semata-mata doa di mana kita meminta kepada Tuhan, bukan doa yang semata-mata kita ya formalitas, rutinitas, kalau misalnya aku nggak doa makan rasanya aneh. Tapi maknailah bahwa doa itu memiliki makna yang lebih dari itu. Sehingga pada hari ini kita sama-sama memasuki masa penantian kedatangan Roh Kudus. Di mana pertama kita diajak untuk menjadikan doa sebagai ritme hidup kita. Kita membiarkan doa menyiapkan hati kita untuk hidup dalam relasi dengan Allah dan juga dengan sesama. Ingat lagi tentang bagaimana relasi kita dengan Tuhan dapat terjalin lewat doa. Ketika kita tahu bahwa relasi kita terjalin lewat doa, jadikanlah itu ritme kita, jadikanlah itu nafas hidup kita, di mana itu adalah sebuah kebutuhan, bukan sebuah formalitas. Yang kedua, kita diajak untuk bertekun di masa penantian kita. Bertekun bukan berarti kita cuma sebatas sering, kita cuma sebatas menjadikan itu rutinitas yang ala kadarnya. Rutinitas yang kalau kita nggak lakukan rasanya aneh sedikit. Tetapi bertekun artinya dengan sungguh-sungguh, dengan konstan, dengan rajin. Berdoa, tetap berserah, tetap setia di tengah masa yang kita tidak tahu seperti apa. Dan pada akhirnya kita diundang untuk membangun kesatuan dan persekutuan. Pada hari ini kita diajak untuk membangun persatuan dan persekutuan dengan orang lain melalui doa, di mana doa itu menyatukan hati kita bersama. Tetapi sadarilah bahwa ketika kita diundang untuk membangun persekutuan itu tidak hanya berasal dari doa saja, tetapi salah satunya melalui doa. Pada akhirnya kita bersama-sama ingin mengingat bahwa gereja yang disatukan dalam doa akan digerakkan oleh kuasa Allah untuk menghadirkan kasih dan terang bagi dunia. Karena di masa penantian ini dan tentunya di dalam doa, Allah menyatukan hati kita. Di dalam ketekunan Allah meneguhkan iman kita. Dan pada waktunya oleh kuasa Roh Kudus, Allah sendiri yang menggerakkan kita untuk berkarya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami telah mempelajari apa yang menjadi firman-Mu pada kami hari ini. Melalui doa, di mana kami dapat menjalin relasi dengan-Mu, kami pun juga diundang untuk menjalin relasi dengan sesama kami. Dan kiranya melalui doa di masa penantian akan datangnya Roh Kudus, kami pun dapat dengan setia menanti di tengah ketidakpastian dalam hidup kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga ingin berdoa bagi sesama kami yang sedang sakit atau dalam masa pemulihan,
dan juga yang berusia lanjut dan yang sedang bergumul. Kiranya kuasa-Mu senantiasa ada untuk menolong kami, menopang kami dan meneguhkan iman kami di tengah hal-hal dan kejadian-kejadian sulit yang harus kami hadapi. Kiranya melalui kasih-Mu, uluran tangan-Mu, kami pun juga dapat semakin merasakan pertolongan-Mu, di mana kasih-Mu merangkul kami, kasih-Mu memberikan pengharapan kami bahwa di tengah pergumulan yang kami hadapi, masih ada hari esok yang dapat kami nantikan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan gerejawi, segala program kerja yang dilaksanakan di dalam GKI Muntilan, dan juga kegiatan sepekan yang telah berjalan dan juga akan berjalan sepekan depan. Kiranya Engkau memberkati segala kegiatan yang telah dirancang, segala program yang telah disusun, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan semata-mata hanya untuk memuliakan nama-Mu, di mana segala kegiatan tidak hanya untuk memuliakan nama-Mu saja, tetapi dapat mempererat relasi kami sebagai umat-Mu yang disatukan dan memiliki persekutuan kasih di dalam-Mu Tuhan. Kami ingin berdoa untuk jemaat yang adalah sesama kami yang sedang berulang tahun. Kiranya bersama-sama kami bersyukur atas pertambahan umur yang telah Engkau berikan, dan kiranya di umur yang semakin bertambah ini, mereka dapat senantiasa bertumbuh ke arah-Mu, berproses di dalam-Mu, dan menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan yang menuntun langkah kehidupan mereka hari lepas hari. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk sekolah Bentara Wacana, di mana sedang dilaksanakan renovasi SMA dan juga PSB tahun ajaran 2026-2027 untuk semua jenjang. Kiranya segala persiapan yang telah dilakukan dapat senantiasa membuahkan hasil yang baik, dan kiranya segala usaha yang telah dikerahkan, baik setiap orang yang telah berpartisipasi, dapat memberikan hasil yang juga dapat menguntungkan dan juga membawa nama baik sekolah. Dan kiranya melalui segala usaha yang telah dikerahkan, semua semata-mata hanya untuk memuliakan dan juga memperagungkan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk negara Indonesia ini dan juga dunia ini, di mana pemerintahan yang kami harapkan dapat menjadi pemerintahan yang memiliki keadilan yang sosial, di mana penegakan hukum dapat terjadi, di mana kerukunan antar umat dapat senantiasa Engkau berikan, dan juga di mana khususnya di daerah Timur Tengah, di mana konflik tidak kunjung reda Tuhan, Engkau memberikan agar adanya solusi untuk kedamaian. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan negara dan dunia untuk mencapai kedamaian di tengah pergumulan yang terus-menerus kami hadapi. Kiranya melalui pemerintahan dan juga para pemimpin kami, Engkau berikan kebijaksanaan untuk mengolah negara ini. Engkau berikan juga kebijaksanaan bagi para pemimpin dunia untuk dapat memberikan kedamaian bagi seluruh dunia, dan itu semua hanya melalui campur tangan dan juga kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita membawa persembahan kita dan diberitahukan bahwa QRIS sudah dapat digunakan kembali. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan berpersembahan saat ini, kita landasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus hambanya, yang ditulis dalam surat Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Mari kita iringi dengan PKJ 264, apalah arti ibadahmu. Kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapa yang di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tiada henti, yang boleh kami rasakan di dalam berkat-berkat penyertaan, pemeliharaan Engkau setiap hari dalam kehidupan kami. Dan untuk itu Tuhan, kami mau mengucapkan syukur dengan membawa persembahan kami, yang dimana persembahan kami belum sebanding dengan yang Tuhan berikan kepada kami. Tetapi Tuhan, Engkau Allah yang baik, kami percaya Engkau akan mengampuni segala kesalahan dan kekurangan kami. Engkau tidak melihat dari berapa banyak dan berapa besar yang kami bawa untuk kami persembahkan, tetapi Engkau melihat dari ketulusan hati kami. Dan inilah Tuhan, hati kami,
hati anak-anak-Mu yang dengan tulus membawa persembahan ini. Kiranya Engkau berkenan menerima dan menyucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh layak di hadapan-Mu dan boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan menerima pengutusan. Kini kita diutus kembali ke dalam dunia, bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan sebagai umat yang disatukan dalam doa dan digerakkan oleh kuasa Allah. Doa mempersatukan hati kita dengan kehendak-Nya, dan kuasa Roh Kudus memampukan kita melangkah menjadi saksi kasih Kristus dalam setiap janji hidup yang kita hidupi. Karena itu marilah kita menyatakan penyerahan dan komitmen iman kita dengan bernyanyi bersama di setiap janjiku sebagai ungkapan bahwa seluruh hidup kita diletakkan di tangan Tuhan yang setia. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang telah mempersatukan kita dan terimalah berkat-Nya.
Kiranya Allah yang setia memelihara setiap langkah hidup kita. Yesus Kristus meneguhkan iman dan mempersatukan hati kita. Dan Roh Kudus memampukan kita untuk bertekun, sehati, dan setia dalam panggilannya. Amin.